Terima kasih yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon saran dan pendapat terkait dengan perkembangan dan situasi akhir-akhir ini, di mana kita ini mengalami banyak perundungan atau persekusi terhadap warga kita, warga pribumi, yang dampaknya cukup luar biasa dan terakhir terbaru terjadi di Kerawang. Bagaimana pendapat atau hal-hal apa yang perlu dilakukan menyikapi kejadian-kejadian seperti ini? Itu mungkin Pak Yai Wahyudi, kami persilakan, mungkin ada saran dan pendapatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira karena ini ada hal yang viral dan juga ada yang faktual, ada hal yang sudah menjadi perdebatan dan diskusi di panggung media sosial dunia maya, dan sudah ada konflik di dunia nyata, maka kita yang merupakan bagian dari warga bangsa terpanggil ya. Untuk itu maka saya kira pendekatannya harus ada pendekatan keilmuan, harus ada pendekatan bimbingan kepada umat. Pendekatan bimbingan sama umat ini, maka menurut saya kita perlu melakukan atau memperluas, memperbanyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang pencerahan, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak dianggap provokatif dan emosional serta reaktif, tapi ini responsif untuk menjaga dan memelihara apa yang perlu kita jaga, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang kita jaga yaitu NKRI. Karena saya melihat ada 4 hal yang penting menurut saya harus didiskusikan. Pertama, tentang sejarah bangsa, sejarah negara kita ini, sejarah Indonesia. Yang saya mendengar di beberapa media ada klaim tentang bagaimana lahirnya Merah Putih, bagaimana lahirnya pejuang-pejuang bangsa. Itu perlu ada pelurusan, perlu ada pencerahan, perlu mendatangkan ahli. Nah, ini tidak bisa hanya kita, tapi pemerintah harus turun tangan. Sebab untuk menjaga negara ini tanggung jawab kita bersama. Yang kedua adalah tentang sejarah NU. Ya, NU yang kita pelajari, NU yang kita ikuti, akidahnya yang kita yakini. Saya yang banyak belajar dulu dari Mbah Murid Muzadi tentang ke-NU-an, saya membaca buku tentang sejarah NU yang dikarang oleh Cak Anam. Itu bagaimana NU lahir, motivasinya, tujuannya, keberhasilannya sampai sekarang, lengkap dan hatam saya baca itu. Tapi kemudian ada narasi-narasi tentang sejarah ke-NU-an yang mengganggu keyakinan saya, yang selama ini bahwa apa yang saya baca, apa yang saya pahami sudah saya jalankan. Kemudian ada narasi-narasi baru, seolah-olah ada pihak-pihak lain yang ikut serta mendirikan NU. Nah, ini harus ada ruang cukup untuk diskusi dengan publik. Ini tanggung jawab kita sebagai bagian dari NU. Yang ketiga, yang juga mengganggu adalah panggung-panggung dakwah yang akhir-akhir ini juga dikuasai oleh mereka. Itu saya merasa bahwa pelajaran-pelajaran agama yang saya pelajari dulu, yang kemudian saya ajarkan kepada santri saya, itu seolah-olah harus merujuk kepada satu kelompok tertentu, dan yang punya hak dan mengklaim hanya satu. Ini kan
butuh pencerahan juga. Nggak bisa kita biarkan. Bahkan kalau mau jujur, akhirnya kita itu merasa sebagai masyarakat kelas 2. Kita ini merasa sebagai kelas 2. Kita tidak ingin menjadi kelas 1. Tapi Al-Quran menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, masalahnya. Kebanggaan kita ini sebagai umat Islam itu karena ada jaminan kompetisinya. Kalau ingin jadi orang baik itu Allah memberikan jaminan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, untuk menjadi orang yang atqakum, Allah menutup ruang persepsi pribadi. Jadi kalau tentang takwa yang tahu hanya Allah. Wa a'lamu bimanittaqo. Yang tahu takwa itu hanya Allah. Kita tidak bisa mengklaim diri kita lebih bertakwa. Sehingga semua ini dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam panggung dakwah, kami merasa terganggu seolah-olah ada orang yang punya hak dan punya hak veto untuk menyatakan bahwa ini yang baik dan ini yang buruk. Nah, ini yang ketiga. Nah, tentang nasab. Tentang nasab yang keempat. Ini saya kira sudah wilayahnya orang yang punya keahlian. Yang keahlian punya nasab. Kami nggak ahli di bidang itu. Cuman kami punya keyakinan menurut Quran. Tugas kita kalau menurut Quran yang saya tahu, yang saya baca tafsirnya adalah illa mawaddatan fil qurba. Kita ini disuruh cinta. Kalau memang benar zuriyah Nabi, tugas kita ini disuruh cinta. Kalau orang cinta itu gimana? Orang cinta itu tugasnya gimana? Kalau saya cinta sama anak saya, kalau anak saya itu salah, ya saya ingatkan. Mengingatkan anak yang salah itu kan bukan benci. Tapi kita ini kan nggak punya hak untuk mengingatkan. Tapi kita ini hanya hak untuk mendengarkan nasihat, tidak punya hak untuk menasihat. Nah, keyakinan saya tentang pemahaman saya tentang mawaddatan fil qurba itu tetap saya pegang teguh bahwa kalau memang itu dzurriyyah Nabi, tugas kami adalah mencintai. Kalau dia bukan dzurriyyah Nabi, itu tanggung jawabnya ada di mereka yang mengklaim dirinya dzurriyyah Nabi. Nah, jadi saya ingin mengusulkan 3 ini. Yang ketiga, yang keempat itu sudah ada ahlinya masalahnya. Saya kira itu dan saya Pak Esi. Usulan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Isniawati. Berikutnya Pak Mukhtar mungkin dengan pertanyaan yang sama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Iya, Mukhtar. Siapa? Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al-Fikron. Bunda Nahmul Al-Fikron, Urainna Lamina Maflihun. Pondok Pesantren Al-Fikron ini bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tapi juga menjadi lembaga perjuangan. Bahkan menjadi lembaga pendidikan. Itu ada SD Kader Al-Fikron. Banyak sekolahan-sekolahan, tapi tidak ada kata-kata kader. Tapi di Pondok Pesantren Al-Fikron ada SD, ada ada SD kader, SMP kader, bahkan ada aliyah kader. Bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Timur, mungkin di seluruh Indonesia adanya SD, SMP dan aliyah kader itu hanya di Banyuwangi. Oleh karena itu mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Fikron ini menjadi lembaga pendidikan sekaligus menjadi lembaga perjuangan dan lembaga pendidikan yang akan datang mampu menjawab tantangan zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Kajian-kajian yang berkaitan dengan keilmuan
masalah nasionalisme sekarang ini lagi berganggu. Ini kalau dibiarkan, maka generasi-generasi yang akan datang akan terpicu, akan terpengaruh dengan berbagai pendapat-pendapat yang dipaksakan sekarang ini secara luar biasa beredar di masyarakat. Sedikit saya menambah, baik masalah yang berkaitan dengan sejarah nasional, banyak yang diubah. Apalagi masalah yang berkaitan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat dalam susunan pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, satu pun tidak ada satu di sana. Akan tetapi di dalam medsos itu seakan-akan dipaksakan berdiri Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah hal baik. Oleh karena itu perlu adanya sikap yang tegas. Dari pertemuan ini dalam rangka meluruskan pembengkokan baik dalam masalah sejarah nasional, khususnya juga dalam sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian bapak-bapak dan saudara, akhir-akhir ini ada insiden yang tidak mengenakan. Kejadian yang ada di Karawang. Kejadian itu hanya persekusi terhadap sumber Jamiah Nahdlatul Ulama. Persekusi terhadap Banser yang dapat belum didukuni karena pasang badan untuk membela kiai. Bahkan lambang Jamiah Nahdlatul Ulama juga dihancurkan di sana. Oleh karena itu kalau kita tidak mengambil sikap dalam hal ini, berarti NU itu tidak ada apa-apanya. NU itu yang katanya kuat, NU yang katanya mayoritas itu ternyata bubuk, dia tidak bisa membela dirinya. Oleh karena itu saya minta pertemuan ini harus ada sikap, pernyataan sikap untuk menyikapi kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Oleh karena itu harus ada pernyataan sikap solidaritas kasus yang terjadi di Karawang, meminta agar supaya PBNU lebih tegas lagi untuk meminta kepada aparat kepolisian untuk mengambil sikap yang tegas, menangkap secepat-cepatnya pelaku daripada persekusi yang terjadi di Karawang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, meminta kepada seluruh jajaran keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama untuk memberi atau menyampaikan solidaritas, khususnya Banser badan dosa dan seterusnya, agar supaya tidak terulang kembali kejadian kasus sebagaimana di kejadian di Karawang. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak saudara, saya minta kepada keluarga besar PWI dan Laskar Sabirina ini untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewaspadai situasi dan kondisi. Di samping itu juga berusaha dalam rangka untuk ikut menetralisir situasi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih luas lagi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Intinya saya minta dari hasil pertemuan ini ada pernyataan sikap, dalam pernyataan sikap solidaritas kasus yang terjadi di Karawang itu. Dari itu kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Selanjutnya para bapak dan saudara-saudara hormati peserta rapat pada kesempatan sore hari ini. Tentunya ada hal yang perlu kita sepakati dari proses ini. Kita sebagai pengurus dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi tentunya mengambil sikap yang tadi disampaikan, bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang mengalami perundungan atau persekusi terhadap beberapa orang kader NU khususnya. Yang jelas beliau itu salah satu pengurus Laskar Pusat, insya Allah, yang dihajar oleh sekelompok orang. Banser itu Laskar Pusat ya? Kalau Bansernya itu kader Banser di Karawang. Tapi Kiai Tubagus Turmudi, itu pusat, Laskar Pusat.
Laskar Sabilillah Pusat. Prinsipnya saya mohon kesepakatan dari para bapak semuanya untuk sikap itu bisa diterima ya. Jadi gini Pak, Monggo. pertama menurut saya itu yang ini ada beberapa item. Item pertama itu tentang sikap kita menjaga, mengayomi publik itu butuh ruang-ruang diskusi lagi. Ya, sepakat. Semua tokoh diajak diskusi, aparat juga diajak diskusi. Karena dengan diskusi tidak akan ada orang curiga. Diskusi kita ini kan di ruang media sosial, ya kan? Nah ini gimana ruang diskusinya ini? Dan bisa diundang ngobrol, sehingga kalau berdebat pun tetap di sini. Itu yang pertama, saya mohon itu menjadi agenda. Menghindari sentimen. Kita ini kan belum apa-apa sentimen dulu Mas tanya. Pasti kan apa? Menghindari sentimen itu. Yang kedua, usulannya Pak Kiai Mugdor. Usulan saya itu banyak ruang-ruang diskusi yang kita buka. Di tokoh-tokoh kita ini kan belum merata. Diskusinya kan dengan TikTok semua sama YouTube semua. Tapi diskusi begini kan jarang. Siap. Apa alasan kita dan bagaimana jiwanya dan seterusnya. Ya. Nah baru yang punyanya Pak Kiai Mugdor. Oke. Ada tambahan Pak? Ya. Ada tambahan dari saya, masalah yang berkaitan dengan diskusi. Persoalan yang berkaitan dengan jamiah atau ulama, barangkali hanya cukup orang-orang NU, bisa Ansor, bisa Badan Musa, bisa NU dan seterusnya. Tapi kalau berkaitan dengan nasionalisme, pergolongan sejarah, seperti kumpulan-kumpulan tokoh-tokoh yang punya jasa-jasa yang besar itu juga Alawiyah. Terus kemudian pembelongan sejarah yang lain, ini yang tersinggung bukan hanya jamiah, yang tersinggung bukan hanya keluarga besar NU, tapi yang tersinggung adalah bangsa Indonesia. Oleh karena itu kami diskusi ini menjadi salah satu di antara bagian dari satu pencerahan. Alangkah indahnya kalau pertemuan tersebut bisa dihadiri bukan hanya kalangan jamiah atau ulama saja, tapi juga kalangan yang lain. Saya kira itu. Sejarawan. Terima kasih. Insya Allah dari ketiga gagasan tadi membuka ruang-ruang diskusi kami sepakati. Tinggal nanti akan kami atur bersama dengan pengurus yang lain waktu dan tempat yang tepat untuk kita bisa diskusi, dan tentunya ada saran tambahan tadi melibatkan tidak hanya unsur NU, tapi karena ini ada dua persoalan yang berbeda. Persoalan yang pertama adalah persoalan organisasi internal NU dan kedua adalah persoalan kebangsaan. Oke, monggo. Pergaulan dan dinamika situasi itu baru penyeruan setelah Roma dan Profesor Dr. Mahfud MD. Ini mulai terus kemudian ini merambat ke tempat yang lain. Selama ini suara dari orang Muhammadiyah nyaris tidak terdengar. Padahal saya yakin Muhammadiyah itu termasuk bangsa Indonesia, dan dia termasuk orang-orang yang tersinggung ketika nasionalismenya terganggu. Coba umpamanya, Tidak sudah menyatakan. nah itu dan seterusnya. Jadi ini bisa diperluas. Ya. Kalau perlu orang-orang PDI juga diundang. Itu masalah pilkada ya Pak ya. Nasionalismenya menurut saya. Siap. Oke. Oke. Hentang ya. Terima kasih, Kiai. Prinsip kami insya Allah akan memberikan ruang dan kami akan mencoba agendakan yang tadi saya kemukakan bahwa ada dua hal yang berbeda. Yang pertama karena menyangkut kebangsaan maka seluruh komponen ini perlu dilibatkan. Gitu ya? Benar Pak. Oke. Agar supaya tidak bingung kembali sebagaimana Pak Haji Suni, telepon saya cari tempat sulit. Saya menginginkan sebagaimana tempat ini bukan hanya pondok pesantren, tapi adalah satu pusat pengadilan dan perjuangan. Tempatnya di sini saja saudara. Jadi susah untuk berapa. Aku sih sebenarnya itu kalau kita itu perang pikiran, diskusi, ya dong. Kita coba dari Banyuwangi bahwa kalau mereka itu debat
di media dan bertengkar di fakta. Kalau di sini perdebatannya itu bertengkarnya bertengkar pikiran. Wah, itu kan asik gitu. Asik, cuma ini yang tanya aku bukan itu. Usulannya Bung tadi, tempat ini, saya usulnya terlambat, sudah ditepati. Usulnya terlambat. Lalu ini sudah kesekian kali sampai diskusi di sini. Usulnya terlambat, makanya nggak saya tanggapi. Jadi pernyataan sikap itu Pak, gunanya orang NU Pak. Orang Muhammadiyah ikut di dalamnya, orang-orang pokoknya yang namanya bangsa Indonesia mengambil sikap semuanya. Ya, oke. Guru sejarah Terutama guru sejarah. Ya. Guru sejarah. Ya, tapi yang hari ini evaluasi balik untuk event yang akan datang kapan begitu, tapi itu kan berkembang tuh ya. Ya. Nanti silakan antum saya rekomendasikan untuk penguasa Banyuwangi kan gitu aja. Kalau kita minta APBD-nya kan ada dalam pemberitaan. Sudah, ini aja diskusinya. Iya, ya, jadi empat tidak sepakat ini. Ya, oke, cukup. Lah, mau iki didadal. Terima kasih. Jadi insya Allah menjadi agenda PWI Kabupaten Banyuwangi. Dan tadi sudah. Ini ada usulan yang kedua di tempatnya Kiai Mukhtar. Monggo, nanti kita lakukan. Pada baru di tempatnya Kiai Mukhtar. Iya. Ya. Siap. Ya, nanti pokoknya nanti sama. Iya. Begini kan apa? Masih besar. Pondok sama. Terima kasih. Insya Allah satu hal sudah kita sepakati bahwa di diskusi ini dari beberapa pendapat tadi menyatakan kita akan memberikan sikap terkait dengan perundungan atau persekusi yang terjadi di Kerawang. Gitu ya. Selanjutnya para bapak dan saudara-saudara yang saya hormati peserta rapat, sebelum ke yang lain mungkin Pak Teguh dulu. Atau kita diskusi yang kedua terkait dengan keberadaan yang tadi sudah saya sempat sentil, keberadaan Masjid Agung Baitur Rahman yang hari ini dalam penguasaan Pak Alami. Itu yayasannya secara hukum jelas. Oleh karena itu mungkin diawali terlebih dahulu dari salah satu pewaris yang dalam hal ini diwakili oleh generasi Trawang Alun. Pada Pak Teguh kami persilakan. Terima kasih Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Banyuwangi, Kang Haji Joni. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Pak Kiai Insinyur Wahyudi, bahkan dokter kalau nggak salah, SHMH SE. Yang saya hormati Pak Yai Mukhtar, Pak Yai Raza, dan saudara-saudaraku semuanya yang sangat saya muliakan. Saya karena saya Kiai tadi dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, kita hari ini berada di tempat yang sangat membahagiakan hati kita di Pondok Pesantren Al-Zikra dalam rangka bosone beliangan gesah-gesah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Insinyur Wahyudi, Pak Yai Mukhtar, mohon maaf Pak Yai, saya atas nama keluarga besar
generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan sangat sepakat bahwa perlunya gesah-gesahan ini dilakukan dalam skala yang lebih sering. Digeges lan diasah menericik lan landep. Apa itu? Pertama, sebagai topik hari ini sesuai undangan, bagaimana kita menyikapi kejadian persekusi yang ada di Karawang. Mau tidak mau, itu adalah perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan falsafah yang sudah disepakati sebagai Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tentunya wajib prihatin dengan hal ini, dan ini mengindikasikan bahwasanya pendidikan sosial tentang bagaimana menyadari berbangsa dan bernegara dengan wadah dan payung Pancasila itu adalah saling menghormati, menghargai, menerima dengan etika yang sudah disepakati. Genta insya Allah turut prihatin dalam kejadian tersebut, dan generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan siap mengambil sikap. Kenapa demikian? Bahwa generasi Tawangalun Macan Putih Belambangan adalah bagian dari anak bangsa negeri tercinta Indonesia Raya. Lebih spesifik, bahwa hal-hal yang terjadi itu dilakukan oleh, mohon maaf, oknum yang mungkin belum menyadari bahwa dirinya juga bagian dari bangsa ini yang sangat merindukan sebuah perdamaian abadi sebetulnya. Tetapi kenapa malah melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji, yang sangat memungkinkan ke depan menjadi embrio mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Sekali lagi, dari Genta menyikapi, satu, prihatin, dan kedua, bersikap tegas bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi, wabil khusus di Bumi Belambangan, Kabupaten Banyuwangi. Hal-hal yang mengenai bagaimana ruang-ruang diskusi tadi dibuka, Genta akan tuturi handaya. Karena kami menyadari bahwa tanpa melestarikan adat, tradisi, dan budaya negeri ini, khususnya Belambangan, maka tinggal menunggu waktu lagi saja bahwa kehancuran sebuah bangsa manakala sudah budayanya tidak terawat lagi. Dan di sini Bumi Belambangan, sejarah telah mencatat, diawali zaman megalitikum prasejarah, terjadi perjalanan panjang sampai hari ini, mengantarkan bumi tercinta Belambangan berubah menjadi Banyuwangi. Dan ini kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Belambangan, keutuhan Banyuwangi dengan semangat kembalikan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas ikhtiar kita yang tidak pernah mengenal putus asa. Insya Allah ke depan Banyuwangi kita akan semakin jaya. Singkalah handi Kiai Mudor ojo papak pondok pesantren ring Gendang Gula Jawadung. Taman Suruh siap ketemuan diskusi untuk bangsa ini. Sekali lagi, kandu jemba sisir nongkonogo, insya Allah salah satu yang dianggap waris bersama keluarga besar Genta tentang Belambangan siap berjuang demi Belambangan. Mantap. Mumpung turun di todong yang dianggap solo marketing. Udah sempat masaji bangsa ini. Saudaraku yang berbahagia, bahwasanya kalau bicara ke-NU-an, saya sangat menyadari siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa. Bahkan nggak bisa sedikit pun tentang bagaimana sejarah ke-NU-an. Tapi insya Allah,
kadung dibedah diadiane. Nah, yang tulisannya artinya Teguh niku Nahdlatul Ulama. Karena saya dibesarkan dari bukan basic pondok pesantren. Saya dibesarkan di pemerintahan birokrasi mulai tahun 85. Saya dibesarkan dan cinta dengan budaya. Karena hanya budaya yang mampu merekatkan satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Manakala ada tutur kata lisan saya kurang berkenan, saya mohon maaf, tetapi saya tidak pernah memaafkan manakala ada sikap-sikap yang merusak keutuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh yang sudah menyampaikan dari sisi aspek budaya, dan kebetulan beliau sebagai ketua generasi Trah Tawangalun. Tapi ada hal yang perlu nanti tadi yang belum tersampaikan terkait dengan Masjid Agung Baitur Rahman. Kami persilakan Pak Teguh. Mohon maaf, beribu maaf, saking semangatnya untuk Indonesia dan Belambangan ke depannya ini tadi. Terkait dengan dinamika yang terjadi pengelolaan Masjid Agung Baitur Rahman, seperti yang sudah disampaikan dalam diskusi sebelumnya, sejarah mencatat bahwa lahan yang digunakan Masjid Baitur Rahman itu insya Allah, tapi saya yakin itu adalah milik dari Trah Tawangalun. Tepatnya di awal itu adalah milik Mas Alid. Kemudian secara garis besar saya nggak bisa detail sampaikan, bahkan itu pernah menjadi milik Mas Tolib dan seterusnya dan anak keturunannya, bahwa kemudian telah atau pernah dibentuk satu yayasan sehingga menyebut yayasan itu Baitur Rahman yang peruntukannya jelas. Insya Allah ada dua peruntukan, satu untuk peruntukan makam keluarga, insya Allah begitu, yang kedua untuk tempat ibadah. Namun demikian dalam perkembangannya ternyata ada dinamika yang mengusik, sehingga tujuan kakek moyang kami untuk menghibahkan tanah itu demi kemaslahatan umat dan menjaga keseimbangan alam semesta, ini ada sedikit nilai-nilai perubahan. Oleh karena itu kami mohon maaf sekali lagi, anak turune Buyut Tawangalun yang pernah merasa punya hak bersama demi kepentingan bersama akan mempertanyakan hal itu. Apakah tujuannya masih garis lurus atau tujuannya sudah ada penyimpangan dengan kepentingan tertentu. Kami bukan berhak untuk melawan, tapi kami ingin meluruskan yang hak tetap hak, dan itu yang harus kami pertahankan. Itu Pak Wahyudi. Mohon maaf manakala kurang berkenan, kurang lengkap, nanti dibahas dalam diskusi yang ruangnya lebih lebar lagi, waktunya lebih panjang lagi. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang terakhir, dan selanjutnya para bapak dan saudara-saudara semati, hal yang perlu kita, tadi pernyataan sikap sudah kita anggap selesai untuk urusan PWI. Ya, tinggal tanya. Oke, monggo. Kita ini kan di Indonesia keamanan kenapa kok ke Arab itu tidak seperti itu? Karena tidak ada apa yang berbeda. Dan itu sendiri kok tidak tangga sekali akan itu. Terima kasih Pak Asik. Mungkin sedikit menanggapi saja bahwa sebetulnya secara organisasi kami merasa bersyukur tatkala Kiai Abbas dilaporkan ke Polres, dan mudah-mudahan Polres itu meneruskan kasus tersebut, karena itu menjadi pintu masuk
untuk kita bisa menguak semuanya. Kira-kira begitu. Cuman kayaknya Polres ini atau mereka yang melaporkan mulai enggan untuk meneruskan pelaporannya. Karena takut dan khawatir akan ada hal lebih besar yang berdampak kepada pelapor. Ya. Ya. Jadi kembali ke konteks yang kedua, untuk terkait dengan kasus masjid ini, anggap kasus Pak ya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita laskar, kita pasukan, kejadian perundungan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh Pak Lawi terhadap warga masyarakat, wabil khusus pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita perlu mereaksi. Mereka sudah berkali-kali aksi, sementara kita warga bangsa Indonesia nggak pernah bereaksi. Jadi karena bumi Belambangan yang tadi didakwakan oleh Al-Mukarram Ki Ageng Budi Sroyo bahwa yang di Kamiti Kowetan bakal meledak, ini harus kita lakukan. Saya selaku Gus Durian, selaku wong Indonesia, wong Kejawen, saya ngomong, si Pak Rizik Sihab beberapa tahun yang lalu ngomong bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati. Sekarang yang buta mata buta hati itu Habib Rizik atau Pak Rizik Sihab dan kawan-kawannya. Hasil tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin mengatakan mereka putus secara nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mengakui. Fakta sudah membuktikan Najwa Shihab yang bermarga sama Shihab dengan si Rizik Sihab, beliau mengakui kok bahwa nasab beliau terputus. Sementara doktrin-doktrin yang mereka lakukan meracuni alam pemikiran warga bangsa Indonesia, babi warga NU, khususnya orang Jawa Baratan lah. Jadi kalau kita di Banyuwangi cuma gembar-gembor diskusi nggak akan selesai, dan itu nggak akan dianggap oleh mereka maupun oleh aparat. Makanya saya minta so Senin demo lek wani lek lanang ayo demo. Aku seneng ngarep. Kita demo, kita usir Mbak Lawi dari bumi Belambangan. Ngapain kita harus mereka kasar sudah kok. Capek kita. Negara ini kan hancur kalau dibiarkan Mbak Lawi itu mengangkangi. Pangeran Diponegoro dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, Mbah Hasan Munadi pun dihabibkan. Saking izin ngomong Habib Sayyid Hasan Munadi. Itu mulai rusak mereka semua. Bahar Smith itu rusak. Apakah seperti itu Rasulullah memberikan contoh kepada warga masyarakatnya, pada umatnya? Rasulullah seingat saya dari cerita-cerita para alim itu nggak pernah kok ngomong kasar. Lah kok sing aku keturunannya cangkeme rusak-rusak. Lah lek muflis ngono wong Kejawen rusak pantes. Nggih, saya harap sahabat-sahabat PWI LS Banyuwangi, PWI LS Belambangan, wabil khusus Genta, so Senin iki Pak Sekretaris juga surat pemberitahuan ke Polres. Kita nggak usah orang banyak-banyak, wong 20 habis demo nek rawani liyane. Monggo nanti diputuskan sida demo ora. Sing nang ngarep aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Ini satu-satu dulu biar tuntas Pak Mukhlis. Jadi kembali ke persoalan yang tadi saya sampaikan. Berikutnya nanti untuk pernyataan sikap sebagai diskusi awal sebelum kita rapat. Habis ini kita datang ke PJNU untuk menyatakan sikap bersama ini di kantor PJNU, tidak di sini. Dan kami mohon sekaligus juga kesepakatan dari para peserta musyawarah ini adalah dari 3 hal pokok yang tadi disampaikan oleh Kiai Wahyudi adalah ada perlu langkah-langkah preventif untuk kita intensif sebelum mengumpulkan banyak orang ini silaturahim. Kami mohon mungkin dari peserta ini, wabil khusus Pak Ketua PWI, kira-kira siapa saja yang kita perlu anjam sana silaturahim untuk mengetuk. Salah satu contoh yang hari ini alhamdulillah hadir
korban dari persekusi. Beliau Ketua Roy Surya, MWCNO. Nggih, lho ya. Oke, artinya kan alumni, mantan Roy Surya. Surya Pak. Surya. Persekusinya apa? Tapi kan judulnya tetap persekusi. Baru kali ini kita bisa bersuara, tapi kan tetap judulnya persekusi. Beliau pernah dipersekusi oleh mereka, dan yang terbaru insya Allah beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan kepada Kiai Wahyudi, pengasuh pondok pesantren Al-Azhar itu terjadi dipersekusi di saat melakukan atau memberikan pengajian di Kampung Anyar, di kampungnya Pak Homi. Ya, Kiai As'ad dipersekusi oleh seorang anak muda yang mengaku dzurriyyah Kanjeng Nabi, dan itu merah itu mukanya. Ya, itu dipersekusi jelas itu di majelis dia, majelis Barokatul Ittiba yang diundang oleh dalam rangka Khol Kiai Hamid, yang mengundang waktu itu Muhammad Soleh, tapi alhamdulillah Muhammad Soleh sekarang tersadar, sudah tidak lagi Boten Ustaz Soleh Kampung Anyar Ketata. Alhamdulillah sudah tersadar dan tidak ingin mengundang mereka lagi. Kembali ke hal yang tadi saya sampaikan, apakah ini tentunya nanti Pak Ketua, siapa saja kira-kira yang kita perlu intensif sebelum melakukan 3 hal yang tadi sampaikan. Diskusi ini kalau ujuk-ujuk ngundang, gak kulon kan ya konopo. Ya, gitu. Ya, oke. Monggo. Terima kasih. Jadi kesepakatan pada forum sore hari ini sudah dicatat ada berapa item itu? Sebenarnya Ada 4, satu pernyataan. dan yang penting ini salah satu item itu kita silaturahim kepada yang mendapat mandat dari pengurus Yayasan Baitur Rahman yang lama, yakni Kiai Haji Abdul Latif Harun. Saya harapkan nanti ini syukur-syukur kalau semuanya bareng-bareng ke Darun Najah berkenan, monggo. Kalau enggak ya nanti ada perwakilan saya, Gus Maki, Kiai Wahyudi, Kiai Moktor, Kiai Rojak dan lain sebagainya. Terus nih Pak Teguh, Pak Wahyudi, Doni dari ahli waris ini, monggo yang hadir maupun yang dari selatan kan sekalian pulang nanti. Jadi hari ini setelah bubar ini kita ke PCNO. Ini tadi saya sudah di kotak, di PCNO sudah ada yang mau menerima. Yang penting kita izin nanti membacakan sikap PWI Kabupaten Banyuwangi itu di depan pelataran, di pelataran PCNO. Biar agak bobotnya kan gitu. Setelah itu monggo yang mau pulang-pulang, tapi sebagian saya minta khususnya Kiai Wahyudi, Pak Teguh, saya sendiri dan Wahyudi SE sama Dodi, nanti kita silaturahim ke Darun Najah. Ya, nanti kita sampaikan kesepakatan kepada sore hari ini soal masalah yang diusulkan Pak Mukhlis, kita sepakat tapi ditoto lemok worong pulung di sini diguyur di Tegokok Habib Pali loh. Ya minimal kita itu mendatangkan paling tidak ya 100-200 orang itu. Dan orang pulau kan Pono Mari dari kampung kan Itu justru gak Pancasilais. Oleh ngomong Ketua Genta tadi kan tetap Pancasila dan undang-undang kita itu dididik oleh para guru-guru kita dulu itu untuk tetap menghormati hukum, tetap kita itu tunduk terhadap aturan. Soal menyampaikan aspirasi itu adalah demokrasi dilindungi undang-undang, tapi caranya nek mau rompol di sini. Kadang ngomong
delok wah Pak Muklis kader Pager Nusa. Kok orang polo berarti Pager Nusa deh wis gak seneng kabeh kan di sini. Kalau bisa datang itu bukan atas nama kelompok tertentu. Yang ini ada dari unsur dari PWI-nya, ada dari Banom NU-nya, ada dari utusan-utusan yang lainnya. Ya, jadi nanti kita kondisikan. Saya setuju. Kalau masalah sound system saya siap. Cuma kemarin demo itu Bali itu pincuane iki sapa sing nyiapno. Engko lek gak disiapno ya amu. Nek mok siji lojo minimal kita datang minimal 100 orang minimal yang basicnya itu dari Pager Nusa silakan pakai atribut Pager Nusa, yang dari Banser pakai Banser, dari PWI ngene iki, terus dari Banom yang lain. Kalau dari Genta yang aku udeng Belambangan ini makanya tak perintah termasuk itu suruh pakai udeng nggak pakai udeng, lungguin jangan kiai. Kenapa lu kiai? Ya rumah tak kontrol. Iki organisasi ono aturan. Bukan si tegak suka sama penuh. Ya tapi kalau orang ngengkel itu, bukan puncak pertungan habis itu nanya pribadi aja orang dia. Ya iya kapan disebut sebenarnya tidak menang di Nepal. Jadi coba kembali ke konteks. Ya jadi itu intinya. Jadi masalah demo Pak Muklis nanti ditotok ulang. Ya. Ditotok ulang, kita diskusi lagi. Yang terpenting hari ini kita habis ini bubar dari sini, tapi sebelum bubar makan dulu. Habis makan kita langsung menuju ke PCNO. Baru ini Pak, tapi Pak PCNO. Biar kita ada nanti membaca sikap, pernyataan sikap. Jadi oh itu nanti momen PWI rapat sendiri PWI nanti yang jelas biar ditotok dulu, ditotok laskar sabilillah dan koordinasi dulu, itu nanti ada momen khusus. Yang penting habis ini membaca pernyataan sikap, jadi tonton pernyataan sikap itu siji. Jadi kita mengecam atas kejadian Tangerang dan mohon pada PBNU agar supaya bahasanya apa lah ya, supaya menindaklanjuti hal-hal yang kejadian ini. Kemudian kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi khususnya yang masih terindikasi kelompok-kelompok muhibin agar segera sadar, ya kan, kembali lagi kepada jati diri bangsa secara tradisional, ikut yang Islam, ya ikut para kiai-kiai pribumi, kiai Langgaran, kiai NU, kiai Muhammadiyah dan lainnya. Tidak usah mengikuti para habib-habib yang selalu menyesatkan bangsa dan negara ini. Itu kira-kira. Terus kedua, bagi para klan habib, ayolah kita hidup sebagai masyarakat bangsa negeri ini yang baik. Kalau mereka tetap menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, ya kita hormat karena akhlaknya, karena ilmunya. Tapi nggak usah lagi mengaku-ngaku dunia Rasul. Itu tidak. Kalau Habib panggilan biarkan saja. Yang penting Habib bukanlah dunia daripada Kanjeng Nabi. Itu titik. Soal pribadinya monggo, yang baik yang kita tetap baik. Yang penting kalau kurang ajar ya kita lebih kurang ajar gitu aja. Kira-kira itu, yeah. Jadi itulah kira-kira substansi itu. Nanti dirumuskan, nanti juru bicaranya nanti 2 aja, jangan banyak-banyak. Saya mewakili PWI, nanti Kiai Mugdor mewakili daripada Auden secara umum di depan PCNO. Kebetulan beliau itu saat sekarang lagi menjabat salah satu Suriah cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, pejabat sementara. Jadi enak kan, nanti PWI saya dari unsur NU secara struktural, kalau pelaksana harian itu kan masih di bawah Suriah. Nah ini kebetulan Al-Mukarram Kiai Haji Mugdor Adim adalah Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Harus berani, kapan berani kita jadi marbot. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih. Sebelum kita makan, mungkin alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu, Pak Yai. Oh, ya, kita rehat dulu untuk makan. Terima kasih. Ojo pati ngamukan tak ngamukan.